ada kisah tadi yang katakan tuh kan ada orang mimpi ketemu Rasulullah. Zaman itu kan ada dua mimpi ya, tergantung mimpinya itu arahnya kemana, bisa diulangin? Oh ya, itu ada temen tanya, Pak Nur, saya pernah mimpi ketemu Rasulullah. Bagus ya. Nah, udah berarti itu tanda-tanda bagus bahwa Anda punya kesempatan untuk kenal sama beliau. Cuma kita harus lihat sejarah bahwa zaman Nabi yang ketemu Rasulullah itu banyak. Ada jenisnya sahabat, ada jenisnya Abu Jahal. Nah, Anda mau pengen jadi yang siapa kan gitu tuh. Kalau pengen jadi sahabat, ya datangi orang yang akrab dengan Nabi zaman sekarang. Nanti akan berlanjut. Saya tidak mau ngomong yang sebaliknya, karena saya inginnya positif saja, karena diajari guru saya ngomong yang positif saja, yang negatif nggak usah diterjemahkan lah. Tadi diterjemahkan, sekarang nggak gimana? Maksudnya gitu, maksudnya bahwa yang satu pengen jadi Abu Jahal apa jadi sahabat, yang jadi udah saya aja yang jadi sahabat saja, yang satu yang itu biar yang terjemahkan orang lain saja lah. Jadi itu tetap hal yang positif. Anda pernah mimpi ketemu Nabi, berarti kemungkinan Anda bisa kenalan kalau Anda tindak selanjutnya kenal sama orang yang akrab dengan Nabi zaman sekarang. Iya. Oke, kalau puasa itu kan ada hadis ya. Lagi puasa sunnah maksudnya. Puasa sunnah itu ada hadis. Kalau kamu bertamu katanya kepada seseorang, kemudian disuguhi makanan, minuman, hadis derajat itu lebih tinggi yang disuguhin itu. Tergantung kita bertamunya ke siapa. Kalau saya itu sedang puasa, kebetulan sedang bertamu ke warung Tegal. Iya. Warung Tegal. Karena yang ini kan dua puasa. Dua puasa dia. Kan warung Tegal, terus kebetulan saya memang niat pengen disuguhi gitu. Nggak usah saya makan nggak apa-apa. Jadi kayak gini dalilnya nggak berlaku ya kayak? Itu ada dalilnya kalau pergi kepada ustadz-ustadz yang kita hormati, dalam tanda kutip guru mursyid. Karena Imam Sayyidina Ali kan pernah bersabda, itu menjadi sebuah nyanyian. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka amajmu'i habibayan. Tukaun wa khirsun wa stibarun wa bulghatun wa irsadu ustadzi wa turu zamani. Ini yang saya garis bawahi, irsadu ustadzi. Kenapa bukan iklamu? Irsadu. Kalau iklamu itu ini ngobrol-ngobrol itu iklamu. Irsadu itu copy paste, kita salaman sama Nabi, kita salaman sama guru mursyid, begitu salaman gini copy paste masuk. Jadi kalau bukan kategori mursyid nggak pakai nih ya. Karena kita belum begitu mursyid. Jadi nggak berlaku itu hadis ya. Belum begitu kiai lagi. Nanti kalau sudah agak mursyid, nanti kalau ada pendaftaran mursyid baru atau pendaftaran kiai baru atau pendaftaran habib baru, nggak apa-apa. Saya dulu pernah usul, karena ada beberapa orang yang pengen jadi habib gitu. Akhirnya mau dibikin pendaftaran habib baru gitu modelnya. Tapi tapi marganya ada belakangnya Al Dudu bin Sanes gitu. Pak dokter tahu Al-Dudu bin Sanes? Tahu dia orang Sunda. Tahu dia. Oh iya, bahasanya sama. Lama itu pirang. Misalkan Al-Atlas sudah ada. Al-Atas sudah ada yang bersin itu lah. Al-Atlas belum ada. Kita bikin Al-Atlas. Belakangnya tetap Al-Dudu bin Sanes. Itu orang yang suka pergi-pergi sampai Atlas hafal itu Al-Atlas. Al-Muhajir sudah ada, yang belum apa Al-Mujahir gitu loh. Itu yang suka mancing gitu. Belakangnya Al-Dudu bin Sanes. Asegar juga ada, yang belum ada apa? Asegar gitu loh. Yang sukanya minum-minum es gitu loh. Tapi Al-Dudu bin Sanes gitu.
Itu istilahnya kalau mau daftar HP baru. Nah, tapi tetap ada embel-embel Iya, sanatnya ada. Nah, kan pendaftaran mursyid baru perlu ada. Ayo Ki, cobain dong Makanya ini. dulu saya seneng dengan Yang ini Ki, apa ya? Nah, santai aja kita. dulu ada seneng saya waktu ada kalau di dulu zaman dulu kan orang mau jadi gubernur atau harus suspim. Jadi antar gubernur nanti jadi kenal. Oh, gubernur dulu teman saya suspim gitu. Tapi minum tuh sebenarnya ada gitu tuh kan enak. Ada di bupati harus susun tingkat 1, susun tingkat 2, terus apa Lemhanas yang gitu tuh untuk jadi menteri harus Lemhanas yang jenis itulah. Atau apalah pokoknya dulu kan ada. Jadi itu teratur. Jadi strukturnya teratur. Jadi tahulah tata krama bagaimana berbicara dengan publik. Oh ini nggak perlu dikomentari, ini perlu dikomentari kan gitu. Nah, itu kan dulu teratur gitu lah. Sekarang kok ya mudah-mudahan nanti ada lagi lah diadakan lagi biar teratur orang-orang yang nyalek itu biar ngomongnya enak gitu lah. Kadang-kadang ngomongnya di telinga kan kadang bagi kita kan ya tidak nggak usah pakai contoh tapi kadang-kadang enak kadang enggak gitu loh. Nah itu contohnya, makanya ini saya lanjutkan lagi. Nah, Alang kubur tadi untuk yang SD menganggap meninggal, biarin aja, jangan disalahkan. Memang dia baru di situ. Baru SD lah. Nah, senangnya nyalahkan yang SMP. Nah kalau kita sudah menganggap ini jangan nyalahkan yang di sini, biarin aja. Sudah dianggap ini. Nah, SMP menganggap oh ada atau tidak. Nah, SMA naik lagi karena kita sudah sering. Ada, sedang senang lah, sedang sedih, sedang apa itu paham. Sampai sedihnya bab apa tahu. Nggak punya uang, jadi kan lama-lama tahu ini di kantongmu berapa, ini berapa tahu. Karena udah biasa gitu. Nah, jadi tahu tamunya nggak bawa uang ya tahu, bawa uang berapa ya tahu. Derajatnya lah beda ya gitu lah. Nah, itu tahu bahwa sarungnya isinya burung tahu gitu kan. Karena sarung itu kan sarang burung katanya. Sarang burung. Tapi makanya nggak pakai sarung. Nggak ditambahin lagi kayak ini kan sarung isinya burung, gede atau kecil. Wah itu masalahnya, itu tergantung apa tergantung seperti kartu tol tadi loh. Kartu tol tadi baru saya sentuh saja langsung jengat itu. Itu tingkat derajatnya gitu ya? Ya, jadi tergantung tolnya isi enggak. Kalau enggak isi, buat digosok-gosok enggak jengat-jengat kok. Pulsanya kurang. Ini kajian tasawuf santai namanya. Iya, baru SMP. Nah, SMA. SMA tadi lah. Sekarang mahasiswa. Kalau mahasiswa itu sudah diajari masuk alam ruh. Sampai dokter nggak Ki? Iya, sampai setuju. Setuju. Dokter masih kecil. Dokter masih jauh. SMP, SMA sekarang. Saya punya teman dokter kumlot dari Kanada, dari Amerika tak goblok-goblokin no. Karena sama-sama temen ITB dulu. Saya yakin kamu pintarnya tuh kalau melek, kalau tidur goblok kan. Lo kok bisa? Ya tadi malam mimpi apa? Ya lupa lo goblok. Jadi tidurnya waktu cerdasnya waktu melek. Nah sekarang udah ingat minggu yang lalu saya ngimpi gini-gini biar tidak banyak tak biarin aja. Setelah selesai saya mau tanya, kamu ngimpinya berwarna apa hitam putih? Oh ya enggak gas lo goblok lagi. Kalau orang modern tuh ngimpinya udah harus berwarna gitu loh. Nah orang kalau tidak pernah memperhatikan mimpinya nggak usah percaya sama wahyu sekalian. Karena 80% wahyu itu kemungkinan lewat mimpi. Walaupun namanya ru'yah itu bisa nyata, bisa mimpi. Ya kalau kita mimpi ya tidak lanjuti toh. Kalau mimpi itu memang baik. Kalau saya mimpi ketemu wali ya ditindak lanjuti, cari wali yang ada sama sekarang. Mimpi ketemu nabi, cari orang yang akrab dengan nabi sama sekarang kan gitu. Iya. Makanya jadi makanya mimpi itu perlu bukan untuk dipercayai, tapi orang paham itu kan nggak masalah, gitu loh. Seperti orang karena seringnya memperhatikan tanda-tanda dirinya, wah ini saya kedutan sininya gitu loh. Oh ini mau dapat ini karena saya udah hafal sebenarnya ini ada ini gitu loh, ada yang ngasuhan. Loh kok kedutan sini? Ada orang tanya, Pak Nur, kalau saya kedutan KL-nya itu berarti dirasani bojomu. Kalau alam ruh yang tadi masuk ke alam ruh dengan alam ruh mimpi bagaimana itu?
Ini kita membahas ini teorinya dulu aja. Jadi untuk masuk di situ itu harus ada gurunya. Ada gurunya. Nah, pertama kali ya masuk gitu. Itu kita alam kubur, terus nanti beliau keluar. Ini ilustrasi aja ya. Keluar kita ditemui di luar. Itu S1. Udah S1 ya? S1. Itu pun kalau tidak ada gurunya, ini yang datang bukan alam ruh tapi jin. Bisa koren, bisa khotam. Kita nggak bisa membedakan. Tapi kalau ada gurunya kita bisa membedakan. Makanya orang harus ada guru ya. Kalau tidak punya ada gurunya, di situ yang datang koren atau khotam dia rasanya alam ruh aja semuanya. Karena wajahnya mirip. Bisa salah identifikasi ya. Ya, misalkan wajahnya mirip saya tapi dimancungin gitu kan udah beda. Saya aslinya nggak mancung kan saya marah. Iya. Jadi bukan dipasangin dimancungin. Nah, gitu loh. Itu kan pelecehan gitu. Walaupun tambah cakep tapi bukan itu gitu. Jadi harus asli. Nah, jadi suara harus asli, wajah harus asli. Itu alam ruh. Kalau koren itu wajah bisa mirip, tapi suara nggak bisa asli. Kalau khotam wajah dan suara nggak mirip sama sekali. Makanya ada guyon itu yang aku Mosadek ngaku nabi itu loh. Masuk penjara, terus Atalia Eden ngaku Jibril. Akhirnya sama polisi dipertemukan. Polisinya ya nanyanya ya secara pengakuannya, hei malaikat Jibril, kamu kenal nabi ini enggak? Nah, nabinya juga ditanya, kamu kenal malaikat Jibril enggak? Enggak juga. Nah gitu, jadi itu bisa guyon di kantor polisi bisa guyon itu. Karena yang ngaku-ngaku ya. Padahal seluruh nabi itu tidak pernah merasa dirinya nabi. Tidak pernah merasa. Saya itu orang biasa ya. Orang-orang ngaku nabi, malaikat juga menganggap saya nabi. Sudah mengakui saya nabi saja, tapi saya orang biasa ya. Tetap itu. Padahal dia sudah ketemu malaikat Jibril saja tetap di dalam dirinya merasa bahwa saya itu orang biasa. Itu nabi. Berat ya. Luar biasa. Tapi yang jenis yang sebelah kiri beda lagi. Ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku malaikat, ada yang nabi, ada yang ngaku mali, ada yang ngaku mursyid, ada biarin aja lah. Oh ya, makanya jangan heran. Zaman dulu yang ngaku Tuhan juga ada. Gak usah itu salah, gak usah disalahkan lah. Udah kita gak usah jadi malaikat lah. Gak usah dikomentari. Di Quran sudah ada yang ngaku Tuhan itu ada. Zaman Nabi pun yang ngaku Nabi juga banyak. Jadi nggak usah ini benar nggak? Nggak usah dinilai lah. Makanya orang itu nggak mau mengomentari itu karena sudah tahu bahwa itu jawabannya jelas itu. Sesuatu yang jawabannya jelas kan nggak perlu dikomentari. Diam lebih bagus. Karena orang kalau mengomentari atau mengvonis itu jadi bahaya. Contoh, kita sudah tahu ayat bahwa lakot kafarina qalu innallaha salisu salasah. Atau lakot kafarina innallaha ini ibnu wa gitu. Nah, Isa ibnu wa. Itu pun di dalam Quran itu bacanya harus siri, nggak boleh jahar. Karena kita jahat, jadi makanya wali itu kalau membaca itu pun harus hati-hati. Ada yang nggak boleh jahar, seperti wa anarukum pak budul, wa anarukum pak takun itu dibacanya siri. Ya kita sudah tahu yang kafir itu kan misalkan si A itu orang Katolik, si A, malaikat kan sudah mencatat bahwa dia kafir di dalam catatannya. Nurhati kan nggak perlu mengatakan dia kafir. Apakah Nurhati kalau ngomong kamu kafir terus malaikat ambil stabilo kafirnya tambah tebel kan enggak gitu kan? Kafirnya kan tetap. Justru saya mengkafirkan itu bahaya. Bahayanya apa? Kamu kafir. Minggu berikutnya beliau tobat jadi kiai. Maka omongan saya ini harus saya cabut. Seperti nyabut sumpah. Saya harus puasa 1 hari minimum, terus sholat tobat, mandi tobat. Saya mau tobat ini. Ya Allah, maafkan saya kemarin saya itu mengkafirkan orang itu, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan suatu saat dia dapat petunjuk, itu boleh. Nabi doanya ya begitu. Rasa rohnya itu sudah di depan.
kalau mau ngikuti Nabi ya roh-rohnya di depan. Makanya nyembelih ayam saja juga Bismillah ya Akbar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ya jangan disembelih, wong rasa welas kok disembelih. Ya seperti saya nulis sayang ketak gitu, enggak bener tuh ya. Sayangku ketak. Ya gitu loh. Sayang jadi sayang, roh ya jangan sebelah ya Bismillah wa Akbar. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim tetap sah. Urusan sah, tapi urusan adab beda. Jadi makanya syariat itu membahas tentang sah dan tidak secara syariat. Lah adab itu baiknya gimana? Nah, ini ilustrasi aja. Jadi kalau S1 itu beliau keluar dari alam kuburnya, keluar menemui kita masih di dalam tauhid ini. Itu pun orang lain nggak bisa lihat karena ini sudah alam ruh. Bisa jabat tangan langsung. Bisa jabat langsung. Nah, tapi belum dipersilakan masuk. Nanti S2 baru kita beberapa kali bertemu akhirnya. Tahapannya ada ya. Nah nanti kalau udah S2 ditingkatkan, skripsinya udah selesai ini, jadi tidak sombong, tidak. Kalau sombong ya nggak bisa ketemu lagi, bang itu. Memang itu dalilnya di situ. Kalau keluar sombongnya ya nggak bisa. Wali sombong, karena wali itu kalau udah diangkat wali itu sombong satu detik saja diturunkan lagi levelnya, atau minimum berhenti, naiknya lama. Padahal kelemahan saya itu satu tok itu. Saya tuh di mana-mana nggak mau sombong dan nggak bisa sombong. Itu sombong nggak terasa namanya. Nggak disengaja. Ya disengaja juga, namanya. Pengen sombong tapi nggak ketahuan itu. Ayo kayak ini cobain, silakan. Bahkan saya mau belajar sombong sedikit aja susah main. Susahnya bukan main, saya harus belajar ke siapa gitu. Alhamdulillah, diminum dulu. Itu apa? Tadi berapa namanya? Oke. Tapi di sana bukan kiai, jadi kalau disebut kiai nggak ada yang tahu. Apa? Tukang jaga sekolah itu pada tahu. Saya rumahnya di dalam sekolah, jadi tukang sapunya. Nah, nanti kalau udah ilustrasinya, jadi kalau nanti S2 diajak masuk, itu masuk pun itu pun alam ruh itu pun kita baru belum bisa masuk ke kamar pribadinya. Masih di emperan gitu. Ya, masih di emperan. Nanti masuk ruang ini, ruang utama, baru kamar pribadi. Itu pun tahap-tahap itu sampai S7 lah. Nah, kalau akrab dengan Nabi, kadang-kadang diajak ke Sidratul Muntaha. Nah, keakrabannya ini menarik yang tadi ya. Ternyata mimpi itu kalau kita lihat dari pingin ya, nafsu duluan kan berarti ya. Ternyata datangnya beda ya, kayak ya beda. Jadi walaupun ke Rasulullah kan nggak menjamin itu Rasulullah. Ya kita saya dibacain sholawat ini terus pengen ketemu Nabi Muhammad. Nanti yang datang tuh Muhammad tukang cukur di belah itu. Bisa jadi begitu. Namanya juga sama. Karena dasar nafsu itu dulu. Nafsunya pingin. Karena itu nggak bisa ditembus nafsu. Harus ditembus lillahi ta'ala bener. Jadi kepinginan itu nafsu itu. Makanya kebanyakan orang doanya agak tersendat karena keinginannya terlalu di depan, sehingga kalau didapat itu dilulu gitu loh. Istidroj ya. Ikhlasnya dulu ya. Istidroj itu hal-hal sepele, contohnya gini, saya berobat dengan barang najis, ya sembuh, tapi istidroj. Misalkan saya berobat dengan air kencing, kalau darurat bisa, tapi itu istidroj. Kalau kita nggak ada permintaan, kayak mama, saya kan pernah mimpi ya, tapi nggak ada permintaan ya. Mimpi lagi di Majelis Taklimnya di Masjid Nabawi. Saya seakan-akan di Masjid Taklim situ lagi mau ngaji. Terus saya tanya sama teman-teman, ini hari ini yang ngajar siapa ya? Oh, yang ngajar hari ini Umar bin Khattab. Saya bisa ketemu beliau nggak ya? Itu orangnya baru keluar. Ya. Saya deketin, langsung bangun kayak. Iya. Jadi itu tidak berharap, itu berarti mimpinya sokeh asli. Gitu. Ya, itu tidur lagi aja biar berlanjut. Kembali ke bandar itu kan. Makanya ini guyon aja. Kalau kita lihat Quran, derajat wali itu ada 4 macam. An'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini ilustrasi, jadi bukan untuk patokan. Kira-kira gitu. Siddiqin itu wali di bawahnya Nabi. Itu setiap hari mimpi ketemu Nabi. Ini bukan patokan, tapi biar untuk ancar-ancar aja. Setiap hari mimpi Nabi.
Bahkan yang sultan setiap detik. Tapi kita enaknya setiap hari mimpi ketemu Nabi paling lama seminggu sekali. Iya. Itu tingkat siddiqin. Jadi kalau sampean seminggu sekali ya berarti bisa itulah. Jadi termasuk siddiqin. Kalau di bawahnya syuhada itu yang sudah menyaksikan alam kubur tadi, masuk alam kubur sudah bisa. Makanya orang-orang itu bisa membimbing ke alam kubur karena sudah menyaksikan waktu hidupnya. Nah, syuhada itu berarti seminggu, anggapnya asumsi seminggu sekali mimpi ketemu Nabi, paling lama sebulan sekali. Nah, kalau solihin itu sebulan sekali mimpi ketemu Nabi, paling lama setahun sekali. Nah, orang mukmin, orang muslim ini di bawahnya itu setahun sekali mimpi ketemu Nabi, paling lama seumur hidup. Nah, kalau ada orang yang nggak pernah ketemu Nabi gimana? Lalu nggak pernah ngimpi, itu berarti tidurnya kurang. Atau nggak pernah tidur Ya, karena dia supir bis malam gitu. Ya, supir bis malam kan nyupir terus, Nggak tidur. makanya saya itu tetap berasumsi, namanya guyon ya. Yang sering dapat Lailatul Qadar itu justru supir bis malam. Iya. Ketemu terus masalahnya. Biasanya melek terus Iya. malam gitu loh. Ini makanya ada cerita guyon waktu masuk mau dimasukkan ke surga atau neraka, ini yang kiai itu masuk surganya paling belakangan. Justru supir bis malam itu paling duluan. Nah, ini kan protes kiainya. Loh, kenapa saya biasanya ngasih ceramah gini ini malah masuk surganya belakangan, ini supir bis malam malah duluan. Iya, kamu tuh ceramah coba di masjid itu 50% tidur. Yang 25% main HP. Nah, ini yang ingat sama Allah tuh cuma sedikit lah. Itu pun kadang-kadang itu ada. Ini supir bis malam, satu bis itu karena supirnya ugal-ugalan, selamat ya Allah, selamat ya Allah. Akhirnya ingat sepanjang perjalanan, ingat Gusti Allah semalam itu. Makanya dia masuk surganya paling duluan itu. Karena zikir terus. Ya. Iya. Humor tapi nilai tasawufnya ada. Insyaallah. Kayak coba aja yang lain. Ya, alhamdulillah. Selain kayak, ayo. Airnya mana? Airnya mana? Balik kapan? Saya tadi kemarin dapat Joko, ternyata Pak Joko Jumat sore itu mau ke Solo, jadi saya mungkin ikut Pak Joko. Jadi nanti kasih tahu aja. Ini ada beberapa orang yang masih pengen ke saya nangis terus, yang punya problem ruwet. Ke sini apa? Di Bekasi, tapi dia mau ke sini, tapi saya jangan lah. Soalnya ibu-ibu gitu loh, saya takut nanti lalu dia nangis di pangkuan saya malah rewel. Gak jadi pulang. Iya, bukan begitu. Takut diviralkan. Kalau di depan orang banyak, nggak masalah, selamat gitu loh. Baru kan ada yang itu, orang banyak kan lihat tadi selamat saya. Kalau tiba-tiba cuma berdua kan bisa berlanjut itu. Lanjut ke penghulu. Iya. Tapi alhamdulillah, ya, muridnya Habib itu mayoritas istrinya satu. Iya. Tidak ada, jadi karena ada beberapa hal yang saya pernah di depan saya itu ada yang tanya karena merasa bahwa dia mampu terus mau punya istri lagi gitu loh. Matur dulu Bib, saya mau nikah lagi Bib untuk yang kedua. Itu kalimatnya dulu di satu kata tega gitu dong. Bahasanya gitu ya. Ya, akhirnya mundur teratur gak jadi. Nah kalau gitu, ya nggak apa-apa ya, saya sekali aja matur Bib, saya juga ya. Nah gitu tuh ya. Jadi kalau ada yang punya istri dua itu tanggung jawabnya sendiri. Jadi ada, kalau ada itu walaupun dari lisannya Bilti yang suci itu mengatakan boleh dalam tanda kutip, itu kan karena syariat, bukan karena perintah. Karena syariat, karena syariat barang halal kok dilarang. Kalau nggak jadi saya. Ya. Nggak jadi. Gimana jadinya begini? Jadi aja nggak mau. Udah jadi. Udah nggak ada punya rencana nih. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja kalau berani. Karena yang namanya S1 itu satu, S2 itu dua. Istri? Istri? Ya nggak tahu. Saya hanya bahasa Inggris
S1 itu 1, S2 2, S3, S4 itu 4. Jadi masih ini berarti masih S1 itu. Guyon. Oh, S2 ya. Ya insya Allah. Ya, tapi kemarin diajari cara-caranya biar punya izin banyak, gak ketahuan itu juga ada, cuma ya ini jangan nantilah kita berdua aja biar. Maksudnya beliau jangan disiarin Ya, nanti takut yang niru-tiru ya. Jangan disiarin. Ya, itu kan ilmu rahasia namanya, ilmu rahasia pakai sendirilah. Itu biasanya dikasih ilmu kayak gitu umurnya udah di atas 60 Ki. Ada dulu waktu bukan Enggak yang muda-muda ini jangan. Justru dulu kita umur 25 itu sudah dikasih wiritan yang aneh. Oh, gitu? Kita nggak tahu efeknya. Keroni ini dibaca, kita baca semua aja. Tahu-tahu tuh dilulus bojone ora kedutan blas. Iya. Nggak sampai. Bingung tuh yo. Jadi seolah-olah seperti mati rasa, nggak terasa gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kita amalkan itu. Akhirnya ya teman saya kan protes. Udah kamu berhenti dulu wiritan itu selama seminggu. Nanti muncul lagi. Jadi kita tahu bahwa kita bisa membuktikan bahwa wa ma yantiqu anil hawa. Nabi nikah itu bukan karena nafsunya, itu kita membuktikan. Padahal kita nikah itu modalnya nafsu, gitu ya. Jadi wa ma yantiqu anil hawa kita membuktikan. Dan ilmu itu wirid-wirid itu nggak boleh disepil, nggak sembarangan, khawatir lah. Nah, tapi bisa digunakan untuk misalkan saya mau kerja di Arab Saudi 5 tahun, dan di sana biar tidak nikah lagi, saya wiridan itu tak baca. Biasa tetap ingatnya yang di rumah gitu loh. Ingat tak tuh yang rahasia tuh yang cukup 2 orang tadi? Iya. Ya kapan-kapan. Pak. Itu juga ada dalilnya. Coba nanti baca surat As-Saba ayat 46. As-Saba 46. Ya. Qul innama a'idukum biwahidah antaqumu lillah masna wa furoda tsumma tatafakkaru. Hanya berdua, wa furoda. Masna wa furoda. Berdua saja atau sendiri. Itu tuh hal-hal tertentu tuh nggak bisa, harus berdua ini. Itu pun tidak boleh dicatat. Kalau Anda bakat, apalagi direkam nggak boleh. Nggak boleh. Itu pun iya. Itu pun orang yang ngasih ijazah itu tahu bahwa ini tidak ada jin yang berkeliaran yang mencatat, yang ikut dengerin. karena ini itu masna wa furoda. Bahkan alam yang lain yang ada pun nggak boleh kedenger. Karena umatnya Nabi Muhammad itu termasuk wali-wali jin juga ada. Itu Ustaz udah dapat belum? Ya udah. Nah, wa furoda. Bang santai. Ya, ada beberapa yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar saja, berdua saja, dengan Sayyidina Umar sendiri, jadi Sayyidina Utsman sendiri, Sayyidina Ali sendiri kan tetap ada. Itu rahasia. Nggak pernah ngumpul rahasia anak turunnya gitulah. Iya, dalam hal apa itu nggak pernah dibahas gitu. Bahkan awal Toreko itu saya lupa bahasa Arabnya, cuma pertanyaannya Sayyidina Ali begitu dalam majelis ini, ya Rasulullah, Toreko apa yang paling gampang akrab kepada Allah? Gitu. Itu awal-awal mulanya kata-kata Toreko, kalimatnya Toreko. Jadi yang rajin-rajin kan banyak, setiap hari khatam Quran ini ya. Jadi Toreko apa yang paling gampang akrab kepada Allah, yang paling gampang usul? Langsung Nabi ngejak salaman sama si Sayyidina Ali. Salaman, kita salaman. Pejamkan matamu, tirukan saya. Akhirnya Rasulullah baca 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus Sayyidina Ali menirukan, sambil terpejam dimasukkan dalam hatinya. Terus langsung diijazahi. Saya ijazahkan kalimat ini dan saya izinkan Anda untuk mengijazahi orang lain. Inilah mursyid pertama, babul ilmi awal kutub. Nah, setelah itu selesai, dari sini Sayyidina Abu Bakar langsung ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saya minta ijazah. Jadi tidak meri, Rasulullah saya juga diberi, enggak gitu. Dia pakai akhlak.
sahabat-sahabat yang lain ya minta ijazah sama Sayyidina Ali. Itulah wirid jahar. Nah dari situ beberapa sahabat-sahabat yang diijazahi Sayyidina Ali tadi ngamalkan la ilaha illallah, ada yang sehari 1000 kali, 100 kali, bahkan sehari semalam 12.000, ada yang 100.000, jutaan sampai perjalanan sampai ke sana-sana berikutnya. Jadi tidak dihitung jumlahnya saat itu, terserah. Walaupun ada minimalnya berapa saya nggak paham. Nah suatu saat di situ yang dipanggil Sayyidina Abu Bakar gantian. Iya. Terus diajak salaman, diijazahi, ucapkan dalam hatimu la ilaha illallah, Allah. Nah, saya ijazahkan kalimat ini dan saya izinkan Anda untuk mengijazahi orang lain. Nah dari sini Sayyidina Ali langsung minta ijazah ke Sayyidina Abu Bakar, zikir sirinya. Makanya dua-dua ini pemegang zikir siri dan jahar, cuma beliau futuhnya Sayyidina Ali dengan jaharnya. Sayyidina Abu Bakar dapat ijazah zikir siri dan jahar, cuma beliau futuhnya dengan zikir sirinya. Makanya kalau orang zikir itu nggak harus keras, dia nggak harus coba dua-duanya mana yang cocok, bukan terus menghubungi yang. Nah anak SD kan senangnya nyalakan. Ini nggak benar keras-keras. Jadi zikir jahar itu ada 3 macam. Yang penting lidahnya bergerak. Modelnya saya Sayyidina Umar, la ilallah. Itu bukan Allah yang budek tuh hati saya. Dikasih keras itu aja tetap budek, nggak masuk. Maknanya itu. Iya. Makanya ini termasuk zikirnya Sayyidina Umar. Karena keras dan itu harus ada yang mimpin. Tidak yang mimpin ya seperti kaset berbunyi aja. Setingkat kaset. Dapat pahala 10. Tapi kalau diijazahi bisa 1.000, bisa 1 juta. Beliau baca la ilaha saja tetap pahala. Itu beliau itu 10 kali lipat daripada beliaunya miso-miso. Nah, tapi la ilaha illallah itu gitu. Jadi ini jadi jahar itu ada 3. La ilaha illallah. Nah, kedua sebatas kita dengar sendiri, tapi lidah tetap bergerak. Lidah. Nah yang ketiga jahar kita tidak harus dengar, tapi bibir diem dan bergerak tetap lidah, itu tetap jahar. Misalnya kita diangkut terus gini kan nggak enak, kita minum aja lidah bergerak, itu tetap dikir jahar. Kalau dikir siri, nah itu udah harus ijazah juga. Itu lidahnya harus ditekuk ke atas biar lidahnya nggak bergerak. Jadi yang terkenal dengan dikir Naksabandi itu. Ya banyaklah tidaknya Naksabandi, tapi dikir siri itu harus ada ijazahnya. Saya ada cerita gini. Saya kan memang masih banyak belajar ya karena belum. Jadi ceritanya saya kan diakui sebagai katanya cucunya, ditunggu di Pareang, Banten. Saya orang kan penasaran, saya susul ke Menes, ke Saketi, ke Labuan, gak ada yang tahu. Akhirnya saya ke teman saya, waktu itu masih ada ya, yaudah daripada saya rugi gak dapat apa-apa, saya mau ziarah ke Syekh Mansuruddin, Cikaduen kan. Akhirnya ke situ, nah baru nyampe situ ada orang tua deket kotak amal lagi nyantai. Saya tanya, dia jelasin sini gitu. Jadi saya ziarah dulu, ya doa dulu ke Syekh Mansuruddin ya. Habis itu saya kejar ke tempatnya itu, namanya Pareang ya. Nah di situ loh, katanya itu ini nggak ada orang gitu. Akhirnya ada satu tempat lagi, ada orang tapi udah nggak inget nunggu saya gitu. Nah, akhirnya saya coba lah ini kok kosong gitu. Nah, dia jelasin itu dulunya 41 diringkas jadi 9 jadi 1. Begitu ceritanya. Pakai kopiah hitam, batik hijau, tanah hitam. Nah, udah situ udah saya pulang pakai ojek kan, emang nggak ada kendaraan. Udah jauh baru gitu, tadi siapa gitu. Itu gimana bisa jelasin? Tidak harus paham sekatan.
Iya. Kita semua itu gitu. Jadi itu kalau kita harus paham sekarang tuh nafsunya di depan. Nanti itu ada waktunya. Ada waktu. Saya ngimpi gini-gini, udah diem aja nanti. Nanti kamu 5 tahun tahu sendiri apa itu. Jadi kalau ada sesuatu tidak harus kita tahu sekarang. Makanya kadang-kadang karena tahu sekarang kita harus tahu semuanya, harus tahu sekarang. Itulah kadang-kadang kita masih di depan. Bukan itu, kita tidak beradab sama guru. Karena ketemu guru mursyid itu seperti itu, kadang-kadang kita kepo pengen tahu sekarang. Karena udah ketemu gitu, kalau udah akrab sama guru mursyid itu tata keramanya seperti tata keramanya Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir. Sebuah pertanyaan yang tidak ditata adalah sebuah kesalahan, bukan nggak boleh tanya. Iya. Karena tidak wajib dijawab. Iya. Cuma maksudnya penggambarannya itu gitu. Nah, yang jelas Anda sudah ditemukan orang itu. Nah, berarti udah ketemu. Udah. Itu kalau ada namanya di Fatih aja sih DP. Nanti kan nyambung. Nanti akan ketemu sebelumnya karena Anda tidak nyambung. Ini tidak akan ditunjukkan sebelumnya. Itu tata keramanya seperti itu. Wong ini sudah senang ziarah tapi tidak tahu tata kerama. Tetapi ini ya disambung atau ditelepon bolak-balik. Nanti akan ditunjukkan bahwa Anda anak turunmu tuh di sini, mbah-mbahmu di sini. Gitu loh. Karena itu ada sedikit terat namanya. Saya bilang yang Jaya Perkasa di sana itu Arya Jaya Kawasa gitu. Pokoknya apa yang ada di situ saja. Dan kita tidak usah membenarkan, tidak usah menyiarkan. Yang penting ada nama itu di Fatihah. Nanti yang nyari kan. Yang namanya mbah-mbah saya nggak usah disebut aja, malaikat yang nyari gampang. Saya beri ilustrasi. Itu di Fatihah ini. Di Fatihah saja. Jangan Al-Baqarah kepanjangan. Berarti selama ini saya salah ya, nggak Fatihah. Pantes nggak ini kan ilmu, iya. Orang udah di Fatihah sampai sekarang. Lah iya, yang sudah pernah ziarah disambung lagi. Ya gitu loh. Nanti akan nyambung. Jadi salah memang beliau. Salahnya Kiai Otong ulumul Quran. Ulumulnya doang ternyata. Ulumul Quran. Ini saya beri contoh aja, saya waktu naik haji ada orang datang, Pak Nur minta doa, jadi di kertas ini doa ini 1, 2 sampai 1000 orang, ini 1000 lembar tak bawa ke Mekah. Terus itu karena saya tak bawa ke masjid tua gitu loh. Yang namanya di sana penuh, ini tersebar, hilang kemana, bingung tuh saya. Wah ini belum, ini amanat orang suruh bacain di Mekah, tapi tersebar kemana, saya nyarinya gimana? Akhirnya di depan multazam, ya Allah, terimalah doa saya beserta lampirannya. Lampirannya yang hilang. Itu malaikat yang nyari tuh. Dia lebih cerdas daripada saya. Itu ya, ini pelajaran penting buat saya. Saya bilang harus banyak belajar. Gak pernah saya Fatihah ini. Karena Al-Fatihah itu pembuka. Satu pembuka dada kita, pembuka alam roh. Berarti sekarang mulai itu isim fa'il. Jadi harusnya orang kalau ahli Fatihah baca sekali hati buka, langit satu buka. Buka yang ahli Fatihah ya. Kita kan baru belajar baca. Baru belajar kita saya. Kan baru bukan baca itu loh, bukan belum ahli. Walaupun sudah dokter ya. Kan bedanya bisa. Keahlian tuh linier. Pak dokter Quran ini. Iya. Ya seperti tadi loh teman saya sih. Artinya kalah umur juga berarti. Jadi ini dokter mesin, tapi pengen pengobatan, ya harus S1 kedokteran. Nggak bisa langsung dia belajar sendiri ngaku dokter untuk pengobatan, ya susah gitu karena keahlian itu linier. Ya, ini sedikit. Mungkin barangkali jadi yang nunggu itu berarti kan itu sebenarnya itu juga sudah diprogram itu Anda begitu ke Syekh Mansuruddin tadi ke Bion tadi itu udah sana udah di calling, nanti udah akan ketemu ini sampai sana jam sekian udah tahu ditemu itu. Nah cuma itu tidak ditindaklanjuti selanjutnya.